Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu. Bapak Saudara, saya mengajak saudara kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Tuhan mengatakan, dengarlah hai Yakub, dengarlah hai Israel. Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada orang Israel bahwa dia itu adalah Allah. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang mereka. Sejak dalam kandungan mereka telah dipilih, dibentuk, dan dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi bangsa Israel? Tuhan mau supaya mereka tetap percaya dan mengakui bahwa mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan, dituntun selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanan. Itu semua karena tangan Tuhan sendiri yang mengeluarkan, yang menyertai dan membimbing mereka. Artinya Tuhan berkuasa, Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Dan supaya mereka tahu bahwa Allah lah yang harus disembah, bahwa Allah lah yang harus mereka muliakan. Tuhan mau supaya mereka tidak berbalik daripada Tuhan, tidak menyembah dewa-dewa, para patung-patung. Tetapi yang diinginkan Tuhan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian juga Bapak Saudara dengan orang percaya pada saat ini, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-28 sampai ayat 29 berkata, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yang dikehendaki Allah kepada kita sebagai orang percaya adalah kita harus percaya bahwa Yesus diutus dari surga ke dunia supaya orang yang berdosa bertobat kembali kepada Yesus. Kita harus percaya bahwa Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa yang percaya kepada Kristus. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, engkau akan mengandung, dan anak yang kau kandung itu berilah namanya Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Nah, hal ini kita harus percaya saudara, bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada siapapun juga kecuali di dalam nama Yesus. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan keselamatan adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini dunia merasakan kehidupan yang semakin sulit, sakit penyakit, banyak yang meninggal.
Banyak yang menderita kelaparan, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Karena pandemik. Ya, virus corona terjadi di mana-mana. Tetapi dengan masalah yang terjadi, yang kita alami saat ini, Bapak Saudara, yang saya mau katakan, kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa orang percaya, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Justru kita yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan, saudaraku. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang cari Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, tidak akan mengalami kelaparan. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu berkati, dicukupkan. Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang senantiasa membaringkan ke padang rumput yang hijau, yang membimbing ke aliran yang tenang. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia, saudaraku. Inilah yang diinginkan Tuhan, supaya kita tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Di tengah kehidupan yang sulit sekarang ini, anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, tidak perlu takut menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Tetapi justru kita harus berjalan dalam terangnya Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya, sungguh-sungguh berjalan dalam terang-Nya. Orang yang sudah hidup dalam Tuhan harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak hidup lagi di dalam kedagingan, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita harus tunduk, dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam pertobatan, saudaraku. Tinggalkan segala bentuk dosa. Kita kembali ke jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh iman percaya. Yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita adalah mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya. Di dalam kitab Yeremia yang ke-7 ayat yang ke-23 berkata demikian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu bahagia. Supaya kamu bahagia. Siapa yang berbahagia di sini? Orang yang berbahagia di sini adalah orang yang mau mendengarkan suara Tuhan. Ya. Yang mau ikut Yesus. Penting bagi kita, saudaraku, hari ini mendengarkan suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab semakin banyak, semakin bertekun dalam doa. Mari Bapak Saudara, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak mendengarkan suara Tuhan, semakin banyak merenungkan firman Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Orang-orang yang hidup dalam terangnya Tuhan, pikirannya diterangin oleh firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, penting bagi kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, anak-anak muda, sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita bangun pagi, baca firman Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Mungkin di waktu-waktu kita senggang, kita buka Alkitab kita ataupun dari handphone bisa kita baca ayat firman Tuhan. Malam hari kita berdoa sama-sama, adakan ibadah mesbah keluarga. Penting Bapak Saudara, kita harus merenungkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, supaya kita tahu melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan, supaya kita tahu hidup benar di mata Tuhan, supaya kita tahu tentang keselamatan itu.
Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku dalam engkau. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, firman-Nya dalam kita, Tuhan berkata, mintalah apa yang kau kehendaki, maka engkau akan pasti menerimanya. Luar biasa, saudara. Tuhan itu sungguh amat baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita selalu hidup di dalam kasih-Nya, berjalan dalam terangnya Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 15 ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Janji Tuhan kepada kita yang mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tuhan pasti berikan hidup sehat. Sakit penyakit itu akan dijauhkan, saudaraku. Milik orang percaya adalah sehat. Milik orang percaya adalah diberkati secara kebutuhan jasmani. Mari saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita dengarlah. Allah itu juru selamat hidup kita. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu adalah penuh kasih. Allah itu adalah Allah Jehovah Jireh. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun masalah yang terjadi pada dirimu, justru kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencintai firman-Nya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Allah kami yang kudus, pencipta langit dan bumi. Engkau yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kesehatan, napas kehidupan Tuhan sudah berikan. Kami boleh melewati pergumulan masalah tantang kehidupan. Karena Tuhan baik, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu kami renungkan, kami lakukan. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, pegang tangan kami, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini aku berdoa, yang sakit disembuhkan, segala sakit penyakitnya diangkat keluar dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan dari surga yang mengalir ke tubuh yang sakit, maka yang sakit sehat sempurna panjang umur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, yang terikat oleh kuasa si setan, aku perintahkan keluar setan iblis dalam nama Yesus. Engkau yang terikat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini diberikan sukacita dan sejahtera dari surgawi, diberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.